baik sekali lagi. Selamat Sabat untuk kita semua. Saat ini hari Sabat di Indonesia tanggal 29 Agustus 2020 dan hari Jumat di Amerika tanggal 24 Agustus 2020. Dan saat ini kita akan melanjutkan Bible Study Medical Missionary kita yang diambil dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda bab 4, dan saya akan melanjutkan yang telah dibawakan oleh Sister Tania bagian pertama dan kedua, dan saya akan dengan bab dan bab 4. Oke, sebelum kita akan lanjut masuk kepada bagian yang ketiga, tapi sebelumnya kita akan review sedikit mengenai bab yang bab 4 bagian pertama dan kedua. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa dalam bab ini judulnya tentang makanan sehat. Kenapa kita harus mempelajari tentang makanan yang sehat? Karena Tuhan mau supaya umat-umatnya itu hidup sehat. Untuk itu, Tuhan menyediakan kepada kita makanan yang sehat, yang baik, yang Tuhan inginkan kita untuk konsumsi itu. Dan makanan yang terbaik yang Tuhan mau kita makan adalah makanan yang sehat, yang original atau alami dan murni. Yaitu kita sudah tahu bersama bahwa makanan itu adalah biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan makanan inilah yang Tuhan sudah pilih bagi kita. Dan waktu Dia ciptakan langit dan bumi di Taman Eden, Dia sudah berikan makanan-makanan ini untuk Adam dan Hawa makan. Tujuannya agar supaya kita sebagai umatnya itu semua hidup sehat ya, dan dengan kita sehat menunjang daya tahan tubuh kita, kekuatan intelek dan atau kecerdasan untuk kita bisa berpikir yang jernih. Tapi kenyataannya kita sudah bahaskan bahwa manusia sekarang sudah mengkonsumsi makanan yang bukan makanan yang Tuhan kehendaki. Jadi kita semua sudah makan makanan yang tidak sehat, dari daging-daging binatang dan dari makanan-makanan yang tidak sehat ini, sehingga menimbulkan banyak sekali penyakit, bahkan kematian kan. Dan makanya kita umat-umat di akhir zaman ini mau dibangkitkan untuk mau disadarkan betapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan, agar supaya akhlak kita itu dikembalikan kepada semula. Kita punya cita rasa, Tuhan mau balikan ke cita rasa yang semula, di mana kita dipanggil saat ini untuk kembali ke makanan-makanan yang sehat, yang sederhana, dan tujuannya agar supaya kita bisa memiliki sehat jasmani, karena dengan sehat jasmani akan menuntun kita kepada sehat rohani juga. Dan semua hanya satu, yaitu untuk kebaikan kita semua. Kita terhindar dari sakit penyakit, penderitaan, dan bahkan mati dengan sia-sia tanpa kita mengenal Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang memberikan kita kehidupan. Jadi itu kira-kira sekilas pelajaran di bab 4 ini, dan kita akan lanjut untuk bagian 3 dan bagian 4. Judul bagian 3 kita adalah makanan yang cukup menyehatkan. Judul kecilnya bukan masalah masa bodoh. Oke, untuk kita akan bahas secara berganti-gantian, dan kita akan bahas bersama-sama dan akan memberikan poin-poin yang kita dapat untuk kita bisa bagikan, agar supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Baiklah, untuk judul kecil ini saya akan membacakan terlebih dahulu, dan kita boleh kalau ada poin-poin yang kita dapatkan boleh kita bagikan sama-sama di sini.
Oke. Bukan masalah masa bodoh. Karena adalah salah untuk makan hanya semata-mata untuk memuaskan selera yang merusak, itu bukan berarti bahwa kita bersikap masa bodoh dalam hal makanan kita. Itu adalah masalah kebutuhan utama. Janganlah seorang makan dengan cara yang sembarangan. Banyak orang dilemahkan karena penyakit dan memerlukan makanan yang dimasak dengan baik, sehingga makanan itu menyehatkan. Di atas segalanya, para reformator kesehatan harus berhati-hati untuk menghindari yang ekstrim. Tubuh harus mendapat nutrisi yang cukup. Tuhan yang memberikan kekasihnya tidur telah memberikan mereka juga makanan yang sesuai untuk menopang sistem fisik dalam kondisi yang sehat. Jadi berdasarkan kutipan ini kita lihat bahwa betapa makanan itu adalah kebutuhan utama kita ya. Jadi kita makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kita jangan sampai makan dengan cara yang sembarangan. Makanya kita belajar di sini dari buku petunjuk diet dan makanan, sebenarnya bukan hanya makanan saja ya, tetapi seluruh aspek kehidupan, yaitu untuk menunjang kita punya kesehatan. Dan hal utama yang menyebabkan seorang itu sakit adalah karena makanan juga. Jadi kita makan untuk hidup, dan kita juga dengan makanan yang kita makan itu bisa juga menyebabkan kita punya penyakit, kita dapat penyakit dan bahkan kematian. Jadi perlu sekali untuk kita ketahui dan kita pelajari di sini. Dan kita tahu bahwa makan sembarangan rentan akan penyakit. Jadi sangat penting untuk kita mengolah, dibilang juga kan, harus olah makanan dengan baik dan sehat, dan hindari makan makanan yang ekstrim kan, hindari makan makanan ekstrim. Seperti kita tahu sekarang kalau kita lihat di mana-mana makanan sudah sangat mengerikan ya, orang-orang makan sedangkan kita mau makan yang makanan yang sudah hewan yang sudah mati saja itu sudah dilarang. Karena banyak sekali penyakit yang bisa disebabkan dari binatang, tetapi sekarang kita lihat di mana-mana, bahkan orang sekarang makan binatang dalam keadaan yang hidup. Dan itu sangat mengerikan sekali ya. Makanan yang harus kita makan itu harusnya memenuhi nutrisi yang cukup kan, harus ada nutrisi yang cukup. Dan makanan itu yang kita makan itu sebenarnya bukan hanya buat perut kita kenyang saja sampai di situ. Pokoknya sudah makan, kenyang, sudah cukup sampai di situ. Tapi yang paling penting kita harus pikirkan, apakah yang saya makan itu menyehatkan bagi tubuh saya? Itu yang harus saya tanyakan dalam diri saya. Itu sebabnya pertama-tama kita pikirkan sebelum kita makan, bahkan sebelum kita masak, kita sudah harus pikirkan menu-menu sehat apa yang harus kita konsumsi. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa ada daftar menu ya setiap hari. Kayak di rumah makan ya, mereka sudah kita bicara rumah makan vegetarian ya. Kalau ada yang jualan, kita lihat Kak Lucy, mereka suka share ya menu hari ini gitu. Jadi beragam, setiap hari berbeda-beda. Dan itu juga yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita masing-masing ya. Kita harus ada daftar menu setiap hari yang selalu baru, setiap hari yang selalu fresh gitu. Dan yang harus kita ingat bahwa kalau kita makan, yang kita kasih makan itu sebenarnya adalah sel-sel tubuh kita ya. Jadi bukan hanya oh ya saya makan, aduh sudah cukup, kenyang sudah. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah makanan yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang akan memberi makan kepada sel-sel tubuh kita. Dan kalau kita punya sel itu sehat, otomatis kita juga akan sehat. Tubuh kita juga akan sehat. Dan kalau sel tidak sehat, maka dengan mudahnya kita akan terserang penyakit.
Jadi pentingnya makanan yang sehat itu untuk menopang kita punya kelangsungan hidup dan kita tidak sakit-sakitan. Oke, kira-kira dari paragraf ini ada yang dapat poin yang juga mau dibagikan? Halo Wan. Iya Kak, silakan. Iya, ini poin yang Ellen White ada bagikan kepada kita selain yang Wanda sudah share tadi. Jadi Ellen White kasih poin di mana kalau kita makan bukan salah kalau hanya untuk memuaskan selera, tapi juga kita jangan terlalu di sini dia bilang ekstrim ya, terlalu ekstrim. Jadi Iya, istilahnya gini, harus be in the middle artinya kita jangan compromise dengan kesalahan, tapi jangan juga orang bilang so vegan tapi nggak tahu kebutuhan tubuhnya itu bagaimana sampai sakit-sakit ya. Jadi kita ingat kejadian yang terjadi kepada Dr. Kress. Apa Wanda atau anybody tahu Dr. Kress di zaman Ellen White? Kan ada buku yang Kress Collection itu KC. pernah dengar Kak, tapi kita lupa ya. Iya ya. Dr. Kress itu pernah dia itu sakit. Dia itu sakit waktu Tuhan kasih health reform. Jadi dia very strict ya, ikut dengan secara strict vegan diet begitu sampai kebutuhan nutrisinya for some reason tidak terpenuhi. Jadi dia itu kena anemia yang sangat berat dan dia itu udah mau meninggal. Sampai dia sudah bilang, sudah siapkan dia punya funeral dan segala macam itu. Terus Tuhan kasih penglihatan kepada Ellen White, yang mana Dr. Kress itu kena anemia dan dia harus ditolong, dan prescription-nya yang Tuhan kasih itu adalah raw eggs atau telur yang mentah dicampur dengan grape juice anggur ya. Jadi Ellen White tulis kepada Dr. Kress ini yang Tuhan berikan. Jadi dia kayak shock juga kan, kayak kenapa istilahnya Ellen White advocate makan makanan yang biji-bijian dan segala macam, nggak dari makanan-makanan yang dairy product. Terus akhirnya sekarang harus minum telur mentah dicampur dengan grape juice. Jadi disitulah orang yang vegan kan itu mereka kekurangan vitamin B12 ya, karena vitamin B12 kebanyakan dari binatang. Jadi akhirnya Dr. Kress ambil itu prescription yang Ellen White kasih, yang of course Tuhan berikan, dan akhirnya dia itu sembuh ya dan kembali lagi bekerja. Jadi poinnya di sini adalah kalau memang orang mau hidup sehat, harus memang betul-betul juga ikut dia punya, harus tahu juga dia punya nutrisinya begitu. Jangan sampai kayak Dr. Kress itu ekstrim ya, dia waktu itu ekstrim in diet, akhirnya sudah mau meninggal, dan akhirnya Tuhan kasih penglihatan kepada Ellen White untuk bisa tolong dia, dan itulah satu pelajaran, dan itu juga kita dapat di kelas nutrition, mungkin Kak Sus juga dapat, yang mana untuk menjadi vegan itu harus menjadi health reform, bukan health deform. Jadi untuk kita bagikan kepada orang lain juga, kalau vegan juga harus tahu. Jadi di sini kan dikasih tahu bagaimana makanannya yang kita harus makan, jangan sampai terlalu ekstrim, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, akhirnya nggak seimbang nutrisinya, akhirnya sakit gitu. Itu Wan yang kita mau share. Thank you Wan. Thank you Kak Joy sudah ditambahkan. Jadi betul sekali ya, diingatkan kembali bahwa walaupun kita sudah vegan, tetapi kita harus jaga nutrisi dalam tubuh ya. Asupan makanan itu harus diperhatikan, semuanya harus seimbang. Dan penting sekali untuk kita mengetahui gizi-gizi seimbang, apa-apa yang harus kita konsumsi setiap hari. Jadi perlu sekali untuk kita bikin menu ya begitu. Oke Kak Joy, terima kasih sudah ditambahkan. Mungkin ada lain lagi yang mau menambahkan?
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjut. 136. Untuk memperoleh kesehatan yang baik, kita harus mempunyai darah yang baik. Kita harus mempunyai darah yang baik karena darah itulah yang menghidupkan kita. Darah itu memperbaiki dan merawat tubuh. Apabila darah itu diisi dengan unsur makanan yang baik, dan kalau darah itu dibersihkan dan dihidupkan oleh udara bersih, maka itu akan membawa kehidupan dan kekuatan kepada setiap organ tubuh. Semakin sempurna peredaran darah, semakin baik pekerjaan yang dilakukannya. Jadi, kita tahu kan bahwa di dalam kehidupan seseorang itu kan di dalam darah ya, di Leviticus 17 ayat 11, for the life of the flesh is in the blood. Jadi penting sekali kita harus menjaga kesehatan kita dan harus menjaga agar supaya di darah kita juga sehat. Jadi kalau kita punya asupan makanan yang sehat, otomatis darah kita juga akan sehat. Dan kita akan lihat di sini fungsi dari darah. Kenapa darah itu sangat penting sekali, harus bersih, dan kenapa di dalam darah itu ada kehidupan? Karena kita lihat di sini ada 10 yang kita dapat dari artikel juga, dia punya fungsi daripada darah. Jadi kalau kita punya darah sehat, otomatis fungsi darah itu akan berjalan dengan normal sebagaimana mestinya, dan darah akan bertugas dengan baik. Di sini kalau kita boleh bacakan ya, fungsi dari darah. Yang pertama itu mengedarkan sari makanan. Darah yang selalu mengalir di dalam tubuh manusia melewati alat pernapasan melalui nadi yang ada di dalam tubuh manusia ini. Darah terus mengalir dan menyebarkan sari-sari makanan yang dibawanya dari serapan oksigen maupun dari beberapa vitamin, protein, karbohidrat yang kita dapat melalui makanan yang kita konsumsi. Dengan begitu, maka tubuh akan memperoleh sari makanan yang cukup. Jadi, darah ini yang membawa sari-sari makanan kita ke semua dalam tubuh kita. Jadi apa yang kita makan, kalau kita makan sehat, otomatis yang dihentarkan oleh darah ke dalam seluruh tubuh kita semua yang sehat. Kemudian yang kedua, mengangkut oksigen. Oksigen yang didapatkan dari menghirup udara bebas di luar sana, kemudian ditangkap melalui hidung, dan kemudian melalui cara kerja hidung disaring dengan bulu hidung, setelah itu akan masuk ke pembuluh darah. Melalui pembuluh darah lah darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari menghirup udara sampai ke jantung. Setelah itu dari jantung akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi dari oksigen juga kita akan menghirup udara yang bebas di luar sana, kemudian akan ditangkap melalui hidung, dan dari hidung itu disaring dengan bulu hidung. Setelah itu akan masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah itu akan mengalirkan ke seluruh tubuh. Jadi mulai dari kita hirup udara sampai ke jantung dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi ini salah satu dari fungsi darah ya. Selain dia membawa makanan, dia juga mengangkut oksigen. Kemudian yang ketiga, dia mengedarkan hormon. Darah juga membawa hormon yang masuk. Hormon itu diperoleh karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar maupun dari dalam diri manusia. Setelah darah itu akan mengangkut hormon-hormon itu, dan kelenjar eksokrin akan mengambil hormon-hormon yang tidak bermanfaat, dibuang melalui saluran khusus. Hormon yang dibuang ini dihasilkan dari hasil sekresi, sedangkan darah akan membawa hormon-hormon itu dengan saluran biasa, artinya tidak melalui aliran khusus seperti yang diperlukan kelenjar eksokrin. Jadi kalau yang hormon yang tidak dibutuhkan akan dikeluarkan, dan yang diperlukan yang akan disalurkan. Kemudian yang keempat, membawa sisa oksidasi sel tubuh.
darah membawa sisa-sisa zat yang tidak berguna keluar dari tubuh. Jadi dia yang membuang itu, mendorong supaya kotoran-kotoran yang tidak digunakan itu keluar dari tubuh. Hal ini bisa dilihat pada saat kamu melakukan proses pernapasan. Di sini ada proses pengangkutan oksigen melalui darah sampai ke jantung, dan dari jantung diproses ke seluruh tubuh. Setelah itu dari jantung, karbon dioksida akhirnya dibuang melalui darah pula dan dihembuskan bersama kita menghembuskan napas. Jadi dia kasih keluar lagi yang zat-zat yang tidak berguna dari dalam tubuh ya, setelah diproses oleh jantung ke seluruh tubuh. Jadi penting sekali ya kita lihat bagaimana itu darah itu sangat perlu sekali, harus sehat karena dia punya pekerjaan sangat-sangat penting ya untuk kita punya tubuh. Yang kelima, menyerang kuman atau bakteri yang masuk. Fungsi darah lainnya sebagai pengaktif metabolisme tubuh, dan ada sel-sel yang menjaga metabolisme tubuh kita. Ada sel darah merah dan juga sel darah putih. Sel di sini akan menyerang kuman atau benda asing yang masuk ke dalam aliran darah manusia. Bila sel darah itu berhasil melawan benda asing tersebut, maka kita tidak akan terserang penyakit. Namun sebaliknya, jika sel darah tidak sanggup untuk melawan benda asing itu, maka tubuh akan terserang penyakit. Jadi perlu sekali ya supaya kita punya darah sehat, karena itu akan menolong kita untuk menyerang kalau ada benda asing atau kuman yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Karena kalau darah yang sehat, tubuh yang sehat itu akan berperang dan akan jika menang akan membuat tubuh kita tidak terserang penyakit, dan sebaliknya kalau tidak kuat, tidak sanggup melawan kuman atau benda asing ini, maka akan terserang penyakit. Jadi penting sekali ya ini fungsi darah ini dalam kita punya tubuh. Kemudian yang keenam, menyembuhkan luka. Fungsi darah pada manusia selanjutnya adalah menyembuhkan luka. Bagian darah yang disebut trombosit adalah bagian darah yang sangat berperan dalam penyembuhan luka yang ada di kulit ari kita. Trombosit akan mengeluarkan zatnya dan bergabung dengan vitamin K untuk membentuk darah agar darah menjadi beku. Setelah darah membeku, maka trombosit dengan perlahan akan berusaha menutupi luka yang berada di kulit ari kita. Itu sebabnya mengapa kulit ari yang luka dapat kembali seperti semula. Karena adanya peran darah, lebih tepatnya peran trombosit pada darah setiap manusia. Jika kepingan trombosit yang ada dalam darah berkurang, maka bisa saja luka tersebut akan sulit diobati, karena tidak adanya zat-zat yang mampu menutup luka dan membekukan darah tersebut. Wow, jadi kalau itu trombosit itu kita tidak mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan untuk membuat darah menjadi beku atau membuat agar supaya luka itu sembuh, maka akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk lukanya diobati ya. Jadi sangat penting untuk kita menjaga kita punya darah itu untuk tetap bersih dan sehat ya, karena dia punya manfaat ternyata sampai sejauh ini luar biasa ya bagi kita punya tubuh. Kemudian yang ketujuh, mengangkut karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat yang tidak dibutuhkan tubuh, sehingga darah akan mengembalikannya keluar melalui paru-paru dan dihembuskannya lagi melalui hidung. Hal ini sama halnya dengan sistem pengangkutan oksidasi yang telah dijelaskan di atas tadi yang kita sudah baca. Yang kedelapan, membuang zat-zat sisa ke ginjal dan juga kulit. Zat-zat yang diangkut oleh darah bukanlah zat yang semuanya berguna untuk tubuh. Dalam proses pada sistem ekskresi, di sini darah akan memisahkan mana zat yang berguna bagi tubuh dan mana pula zat yang tidak berguna bagi tubuh. Jika zat tidak berguna bagi tubuh, maka zat itu akan dialirkan ke sistem ekskresi atau pembuangan, termasuk ke dalam ginjal dan juga kulit. Jadi walaupun darah itu angkut semua walaupun yang baik yang berguna walaupun tidak berguna, tetapi ada saat dia akan memisahkan zat-zat yang berguna bagi kita punya tubuh dan juga zat-zat yang tidak berguna, dan itu dialirkan, dikeluarkan, dibuang ke sistem ekskresi atau pembuangan.
termasuk ke dalam ginjal dan juga kulit. Yang kesembilan, sebagai pengatur suhu tubuh. Hasil dari oksidasi darah akan menghasilkan panas pada tubuh. Jika oksidasi itu baik, maka suhu tubuh pula akan menjadi baik. Jadi kita bisa rasa ya, kalau kita punya suhu tubuh itu normal, berarti oksidasi darah itu perputaran berarti bagus ya. Darah kita berarti dalam kondisi yang baik. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya fungsi darah, tetapi saya rasa ini adalah 10 poin yang paling penting ya, yang patut kita ketahui. Di sini dibilang yang ke-10, memendam bibit penyakit. Kepingan-kepingan darah pada darah berfungsi untuk memendam bibit penyakit agar bibit penyakit itu tidak tersebar ke seluruh tubuh melalui darah. Tetapi bibit penyakit itu akan dimatikan oleh kepingan-kepingan darah. Tubuh akan menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Wow, jadi kita lihat betapa pentingnya sekali ya tugas-tugas darah itu dalam tubuh kita. Aktivitas dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik dan normal apabila darah yang dialirkan itu sehat, dan semua itu semua itu sangat penting ya dalam diri kita. Makanya kenapa di dalam darah itu ada kehidupan. Jadi diingatkan juga bagi kita bahwa ternyata dari sini juga bukan hanya makan, tetapi kita punya lifestyle ya, istirahat yang cukup. Semua itu bekerja sama untuk membuat supaya darah itu tetap sehat. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga bahwa penting sekali untuk kita juga lakukan cleansing ya. Ada saat-saat yang kita perlu melakukan cleansing agar supaya semua itu bisa ada pembersihan juga, sirkulasi darah kita juga jadi baik juga semuanya. Jadi penting sekali kita lihat bagaimana tugas darah itu dalam tubuh kita. Makanya kalau kenapa darah itu ada kehidupan di dalam darah, dalam hal ini kita lihat dia punya cara kerjanya. Dan bayangkan kalau semua yang darah terima itu semua yang kotor, apa yang dia mau bagikan ke seluruh tubuh kita? Nggak ada kan? Malah kita jadi nggak heran kenapa orang-orang sedikit-sedikit sakit, kenapa orang itu lemas, kenapa orang ini seperti ini, karena dia punya darah itu tidak sehat. Di sini bilang semakin sempurna peredaran darah, semakin baik pekerjaan yang dilakukannya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menjaga kita punya lifestyle ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ya, Wan. Aplikasi ya, silakan. Ya, aplikasi rohaninya adalah bahwa dengan melalui anak darah domba Bapa, Betul. Nah, kita ditebus, dan itulah yang menolong kita, dan dimana darah ini memang sangat penting bagi peredaran tubuh kita ya. Begitu Betul. juga darah anak domba Bapa. Nah, inilah aplikasinya yang begitu bagaimana kita sangat membutuhkan Yesus. Iya, betul sekali Kak. Terima kasih sudah menambahkan itu dari sisi aplikasi rohani ya, di mana darah Kristus lah yang sudah mati di kayu salib, yang memberikan kehidupan bagi kita semua yang sudah berdosa dan memberikan jaminan keselamatan untuk kita semua. Thank you Kak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Halo Wan. Iya Kak Joy, silakan. Iya. Cuman langsung teringat aja kan, ini sekarang lagi bahas mengenai makanan kan untuk dapat darah yang bagus, karena dengan darah yang bagus kita akan mempunyai kesehatan yang bagus juga ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan makanan sih, yang kita mau bilang dengan pakaian juga gitu ya. Ya, betul. Iya kan, kalau pakaian kita kenapa pakaian yang Ellen White kasih kan ada dress reform juga kan. Jadi
untuk darah itu bisa mengalir ke seluruh tubuh kan tubuh kita harus harus warm gitu, harus apa namanya hangat ya, iya. Kalau kita punya kaki atau tangan itu dingin berarti darahnya kurang di situ ya. Jadi itu juga salah satu yang mana sometimes kan di yang kita lihat di Indonesia ya, ini kebanyakan. Di Amerika kita jarang lihat kan panas di dalam rumah udah pasang AC terus biasanya di Indonesia di lantainya kan dari tehel jadi udah Betul. jalan udah lepas sendal begitu, jadi kakinya dingin gitu. Jadi mungkin sometimes kita pikir wah kenapa sudah olahraga apa segala macam semuanya itu kenapa batuk-batuk mungkin atau sakit kepala atau apa, karena peredarannya itu tidak lancar, tidak ada good blood di kita punya kaki itu. Dan Wanda sudah kasih semua deskripsi mengenai darah itu ya, semua yang tadi Wanda sudah uraikan itu. Jadi itu salah satu yang kita lihat di Indonesia. Dan kalau bisa dianjurkan itu, ini kan bukan dari kita, ini Ellen White bilang ya, harus kita punya peredaran darah itu lancar ke seluruh tubuh. Jadi kalau itu bisa, walaupun di Indonesia itu lantainya dari tehel gitu, pakailah sendal yang memang khusus untuk di rumah gitu. Kalau rumahnya enggak mau kotor, khusus untuk di rumah. Jadi protect kita punya kaki supaya peredaran darah itu semuanya itu sama, menyeluruh. Dan itu yang satu. Yang kedua itu sometimes perempuan atau laki-laki pakai celana itu atau pakaian terlalu ketat sampai darahnya itu tidak lancar. Makanya ada dress reform yang mungkin kita bisa belajar nanti in the future untuk, dan Tuhan itu kasih bukan untuk apa ya, karena dia mencintai kita, jadi untuk kesehatan kita, karena darah itu sangat-sangat penting untuk yang Wanda sudah kasih dan Kak Sus sudah kasih spiritual life. Kalau nggak ada darah, nggak ada kehidupan, nggak bisa perbaiki. Luka yang tadi Wanda bilang, di dalam darah juga kan itu ada sel-sel darah putih untuk menyerang penyakit. Jadi dia punya kegunaan itu sangat banyak sekali dan kita sangat butuh. Nah kalau tidak ada darah di kita punya entah kaki kah atau apa karena dingin atau peredaran darahnya kurang baik, nah itulah yang bisa menyebabkan penyakit gitu. Jadi saya bisa lihat bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita, sedetail-detail dia kasih kepada kita reformasi kesehatan supaya kita tidak sakit dan bisa menjadi berkat untuk orang lain, menolong orang lain, dan nama Tuhan sendiri yang ditinggikan. Oke, thank you, Wan. Iya Kak, terima kasih sudah melengkapi mengenai ini ya. Dan puji Tuhan untuk semuanya. Oke, mungkin ada lagi yang menambahkan. Mungkin ada yang dapat poin juga, yang lain yang belum sempat diutarakan, bisa dibagikan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Di sini ada judul kecil, persediaan Tuhan yang melimpah. Nah, di sini kita coba minta siapa yang bisa membacakan. Apakah Antisus bisa bacakan ini, Antisus? Ya, Wan. Ya. Tuhan telah melengkapi manusia dengan sarana yang melimpah untuk memuaskan selera yang belum rusak. Dihamparkannya di hadapan manusia semua hasil bumi dengan jenis yang beraneka ragam, yang cocok dengan selera dan bergizi. Mengenai hal ini, Bapa kita yang di surga, yang murah hati itu, memerintahkan supaya kita memakannya dengan bebas. Buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran yang disediakan dengan cara yang sederhana. Bebas dari rempah-rempah dan segala macam lemak akan menjadi makanan yang paling menyehatkan kalau dicampur dengan sedikit susu atau krim. Makanan itu memberi nutrisi pada tubuh dan memberikan kekuatan ketahanan
dan kecerdasan yang tidak dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Iya Kak, mungkin ada poin yang bisa Kak Sus bagikan, mungkin ada yang didapat dari sini. Iya, di sini sudah jelas bagaimana Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya untuk kita, yaitu Jehovah Jireh, Iya, betul. dan telah tersedia makanan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Dan boleh lihat teksnya lagi, Wan? Enggak kelihatan ya Kak? Iya. Oh, sebentar ya, kita Iya. share lagi. Bisa lihat? Ya. Oke. Disediakan dengan cara yang sederhana, yang artinya sederhana bahwa makanan yang tersedia itu untuk mencukupi gizi atau vitamin di dalam tubuh kita yang bebas dari rempah-rempah. Nah, ini rempah-rempah ini ada tanda kutip ya, rempah-rempah seperti apa ya, yang merangsang, yang pasti, yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan segala macam lemak akan menjadi makanan yang paling menyehatkan kalau dicampur dengan sedikit susu dan krim. Nah, ini susunya atau krim ini juga di zaman Nyonya White, kalau susu itu ya masih dalam tahap yang bagus, yang baik. Tetapi kalau susu sekarang sudah tidak baik lagi. Jadi ini dilihat periodenya ya, masanya, waktu, pada saat kapan dan pada saat sekarang. Jadi dilihat kondisinya. Nah, bukan berarti di sini dikatakan bahwa ini boleh kok dicampur dengan susu, tapi kita lihat kondisi sekarang dan dulu. Makanan itu memberi nutrisi pada tubuh dan memberikan kekuatan, ketahanan, dan kecerdasan yang tidak dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Nah, ketika kita memakan makanan yang bernutrisi, memberikan kekuatan kepada tubuh, bukan saja kekuatan ketahanan tubuh, tetapi juga memberikan kecerdasan. Nah, nutrisi otak untuk bagaimana kita cara berpikir. Tetapi kalau kita masih menggunakan makanan yang merangsang, itu akan mengganggu daya pikir kita, kecerdasan kita, cara kerja otak yang akan kurang baik dengan dia bekerja dengan cara kita memakan makanan yang merangsang. Iya, thank you Kak Iya. atas tambahannya. Iya, jadi benar sekali yang sudah Kak Sus bawakan tadi. Jadi kita lihat ya di gambar sini, ini melimpah ya. Ini cuman kalau dipikir ini hanya sedikit saja sebenarnya yang diambil dari internet, tetapi sebenarnya yang Tuhan sediakan lebih lagi dari ini. Bahkan ada yang mungkin kita sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah lihat kalau itu di belahan dunia mana yang pokoknya melimpah gitu yang Tuhan sudah sediakan ya. Tapi kira-kira seperti inilah gambarannya ya, berwarna-warni dan semuanya sangat sehat dan dibutuhkan untuk kita punya tubuh. Yang kita lihat semua betapa Tuhan punya kasih kepada kita ya. Dia kasih kepada kita makanan-makanan yang melimpah, yang dia sediakan, dia tumbuhkan agar supaya manusia itu bisa jangkau itu makanan yang sehat itu. Karena dia tahu ini semua ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan inilah yang menjadi makanan kita. Buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, semua Tuhan sediakan untuk kita. Semuanya sehat. Dan ini juga adalah obat untuk tubuh kita. Jadi kita tahu kan di kutipan juga bilang makananmu adalah obatmu. Obatmu juga kan adalah obat untuk tubuh kita. Dan semua ini
Tuhan mau kita sajikan dengan cara yang sederhana, bebas dari bumbu-bumbu, rempah-rempah yang dan lemak kan dibilang juga tadi. Dan dibilang juga bahwa makanan seperti ini memberikan nutrisi pada tubuh kita. Kekuatan, tadi Kak Sus sudah bilang juga di sini kan, kekuatan, ketahanan, kecerdasan, intelek yang tidak dihasilkan oleh makanan yang merangsang. Dan ini jaminan pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan punya semua ini kalau kita mau menurut dengan makan makanan yang sehat. Tuhan boleh tambah sedikit? Iya Kak, silakan. Dengan kita memakan makanan yang Tuhan telah sediakan, jadi cara kerja pencernaan kita juga baik dan sangat mempengaruhi otak dan kesehatan tubuh kita juga. Iya, betul sekali Kak. Pencernaan ini yang juga penting yang kita perhatikan. Betul. Thank you Kak. Jadi betul sekali. Jadi bukan hanya memberikan kesehatan, itu juga melancarkan kita punya pencernaan ya. Bayangkan kalau kita punya pencernaan tidak lancar, aduh, sudah pasti gelisah sepanjang hari. Itu kalau cuma sehari, bagaimana kalau pencernaan kita tidak lancar 2-3 hari? Aduh, betapa menderita sekali ya. Jadi betul sekali, terima kasih Kak Sus tambahannya. Semuanya Tuhan kasih itu adalah untuk kebaikan kita. Ini dari segi makanan ya, kalau bisa dibilang ya, karena kita sekarang lagi bahas mengenai makanan. Dan kita juga bagi kita semua ya yang lagi dalam pergumulan dalam mau makan makanan yang Tuhan kehendaki bagi kita, kita semua kan pasti ada pergumulan masing-masing kan. Dan kita yang sudah Tuhan izinkan bisa menikmati makanan-makanan yang sehat, kita sendiri pasti akan merasakan benefitnya kan, manfaatnya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana perbedaan kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Kita sendiri kan pasti bisa bersaksi untuk itu. Betapa sehatnya yang kita rasakan setelah kita mengubah pola makan kita, pola hidup kita begitu. Dan itu dia semua yang kita dapatkan apabila kita mau makan dan mau makan makanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Sus bisa baca lagi ini Kak sambungannya? Ya, semua sari makanan yang kita perlukan terdapat dalam biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan kesederhanaan pikiran, Dia akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang menyehatkan, bebas dari makanan daging yang merusak kesehatan. Iya, thank you Kak. Jadi ini jelas sekali ya dibilang bahwa biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayur itu adalah makanan yang kita perlukan, sari makanan yang kita perlukan. Jadi ini semua sudah mencukupi. Nggak perlu lagi kita mau cari lain-lain untuk yang tidak sehat. Jadi di sini jelas Ronubuat sudah bilang bahwa ini sudah terpenuhi kita punya kebutuhan dengan kita mengkonsumsi ini. Tuhan tahu kan yang terbaik bagi kita kan, dan inilah yang terbaik bagi kita. Dan dibilang Tuhan sediakan untuk kita. Kalau kita tidak tahu cara mengolahnya, Tuhan bilang datanglah kepada aku dengan pikiran yang sederhana dan simple kan. Makanya Tuhan akan ajarkan bagaimana caranya. Tuhan sudah sediakan makanannya, Tuhan sediakan juga solusinya bagaimana cara untuk kita mengkonsumsinya. Jadi semua ada solusi. Tuhan sediakan, Tuhan yang ajar, dan bagaimana cara untuk kita mengolah ini dengan simpel dan sederhana. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, tidak ada alasan untuk kita bilang, aduh sulit sekali untuk mengikuti anjuran Tuhan ya. Jadi itu semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Jadi ada solusi bagi kita untuk kalau kita mau menurut kehendak Tuhan. Oke, kira-kira ada yang mau nambahkan di sini? Intinya bahwa kita percaya akan janji Tuhan. Di sini sudah Tuhan jelaskan sangat jelas ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, trust and obey, pasti Tuhan akan menuntun kita
Immanuel. Tuhan Amin. menyertai kita. Amin, amin. Betul-betul sekali. Thank you Kak atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kita tiba judul kecil selanjutnya. Mungkin siapa yang baca ya? Apakah Gita? Apakah Gita bersedia untuk baca untuk judul kecil selanjutnya? Iya Kak, bisa Kak. Ya, ada 2 paragraf Git, tapi ini dulu satu-satu kita bahas. Oke. Oh iya Kak. Beberapa di antara saudara kita secara sadar menghindari makanan yang tidak baik dan pada saat yang sama mengabaikan makanan yang seharusnya memberikan unsur penting untuk pemeliharaan tubuh. Janganlah kita bersaksi menentang reformasi kesehatan dengan tidak menggunakan makanan yang menyehatkan dan enak, gantinya menggunakan bahan-bahan makanan yang membahayakan, yaitu yang telah kita tinggalkan. Diperlukan ketelitian dan kebijaksanaan di dalam menyediakan makanan sehat untuk menggantikan makanan yang telah menjadi makanan banyak keluarga. Usaha ini memerlukan iman di dalam Tuhan, serta kesungguh-sungguhan dan kemauan untuk menolong yang lain. Makanan yang kekurangan unsur yang menyehatkan akan membawa celaan kepada pekerjaan reformasi kesehatan. Kita adalah fana, dengan demikian kita harus melengkapi diri kita dengan makanan yang akan menunjang kelangsungan kehidupan kita. Oke, thank you. Adakah poin yang mau dibagikan? Iya Kak, ini juga sudah sangat jelas ya. Jadi katanya kalau misalnya kita sudah tahu makanan-makanan yang sehat itu tapi tetap mau menentang reformasi kesehatan itu, tadi kan juga ada dibilang makanan-makanan yang kita sudah pelajari juga seperti harus mencukupkan gizi dari makanan tersebut kan, maksudnya kan kita sudah belajar ya harus makanan-makanan itu juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi kita. Jadi dibilang makanan yang kekurangan unsur yang menyehatkan akan membawa celaan kepada pekerjaan reformasi kesehatan. Jadi tadi kan sebelumnya juga sudah belajar tentang jangan terlalu ekstrim juga kan Kak. Iya, betul. Dalam diet. Jadi jangan kekurangan unsur atau gizi juga gitu. Kita udah vegan tapi mungkin masih kekurangan nutrisi dalam misalnya karbohidrat atau misalkan protein, atau bahkan jadi nggak seimbang, terlalu kelebihan protein atau terlalu kelebihan juga dalam karbohidrat. Jadi semuanya harus pas gitu, karena reformasi kesehatan ini juga berhubungan dengan pekerjaan atau pelayanan kan. Kalau misalnya makanan kita juga masih tidak sesuai atau tidak sehat, kita juga nggak bisa melakukan pelayanan yang sejati kan, kalau ada juga tuh di kutipan. Jadi kalau kita mau melayani dengan sungguh-sungguh, kita juga harus periksa makanan kita apakah sudah sesuai atau belum. Dan dibilang usaha ini memerlukan iman di dalam Tuhan serta kesungguh-sungguhan dan kemauan untuk menolong yang lain. Jadi usaha ini juga ya kalau misalnya cuma dibilang gampang ya Kak, tapi kalau dipraktekkan benar-benar harus ada usaha yang memerlukan iman di dalam Tuhan. Artinya adalah kembali lagi kan, minta lagi sama Tuhan, minta kuasa dan kekuatan pada Tuhan untuk kita bisa menurutinya. Dan juga dibilang harus ada kemauan kan. Kalau misalnya tidak ada kemauan, ya bagaimana gitu. Jadi untuk mau juga kita sudah belajar harus juga minta sama Tuhan kan. Jadi reformasi kesehatan ini benar-benar perlu penyerahan diri 100% sama Tuhan, karena
Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, itu sangat sulit ya. Jadi solusinya kembali lagi datang sama Tuhan, Kak. Iya, Iya, betul. Thank you, Git. iya Kak. Jadi betul sekali yang kita sudah bagikan tadi ya. Dan di sini juga dibilang berapa di antara saudara kita secara sadar, bahkan itu bisa kita sendiri ya. Kita tahu lah ya, kita punya diri sendiri ya. Menghindari makanan yang tidak baik. Tapi di saat yang bersamaan juga mengabaikan makanan yang harusnya memberikan unsur penting untuk pemeliharaan tubuh. Mungkin bisa juga dibilang, saya sudah tahu yang makanan yang tidak sehat, dan saya tidak makan itu. Tapi di sisi lain, ada makanan-makanan yang harusnya penting sekali untuk tubuh saya tidak mengkonsumsi itu. Yang tadi kita juga sudah bilang, bahkan kita nggak, yang Kak Joy juga sudah bilang bahwa kita sudah diet ketat, ekstrim, tetapi nutrisinya kita tidak memperhatikannya. Jadi ada kan orang yang sudah vegan atau masih vegetarian, tapi dia menyukai makanan A. Dan itu terus yang dia makan. Yang lain dia tahu itu sehat, tetapi karena dia tidak suka, dia tidak makan gitu. Jadi ini harus ada keseimbangan juga ya dalam kita punya tubuh, karena bukan apa yang kita sukai, tetapi apakah dia punya benefit untuk tubuh kita. Jadi di sini juga kita diingatkan dan ditekankan bahwa kita tidak boleh bersaksi tentang reformasi kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan makanan yang berbahaya yang sudah kita tinggalkan kan. Apalagi di dalam kita lingkungan keluarga ya, kita menggunakan masih sudah tinggalkan, tetapi untuk hal-hal yang ini kita masih menggunakan itu bahan-bahan makanan yang membahayakan. Jadi kita harus bijaksana dan teliti dalam menyediakan makanan yang sehat, bilang kan. Dan di sini juga kita harus beriman kepada Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, motif yang benar yaitu untuk menolong orang lain, di mana diri sendiri sudah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, maka akan menjadi bahan olongkan atau celaan ya bagi orang lain. Oh, ini orang-orang reformer kesehatan, mereka kasih ajar kesehatan, tetapi di dalam kehidupan sendiri mereka tidak menghidupkan itu prinsip kebenaran. Jadi kalau sudah seperti itu, yang dipermalukan sebenarnya siapa? Tuhan kan. Jadi untuk terus tetap seperti ini, kita harus benar-benar 100% bergantung kepada Tuhan kan. Karena bukan hanya dari segi makanan ya, karena kita fokus di sini. Dalam segi reformasi kesehatan ini, dalam hal makanan, kita tahu semuanya pasti masih dalam pergumulan ya. Puji Tuhan yang sudah 100% hidupkan itu. Tetapi bagi saudara-saudara yang masih dalam pergumulan, setiap hari itu harus bergantung 100% kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk tolong kita untuk bisa menang dalam hal, salah satunya makan dalam setiap hari ya, setiap saat. Oke. Kita bisa baca lagi yang ini Git, dia punya sambungan paragraf. Iya, Kak. Periksalah kebiasaan makanmu. Pelajarilah sebab akibatnya, tetapi jangan menjadi saksi dusta tentang reformasi kesehatan dengan mengambil suatu sikap yang menentang reformasi itu. Jangan mengabaikan atau menyalahgunakan tubuh sehingga kita tidak dapat melayani Tuhan sebagaimana dikehendakinya. Saya mengetahui dengan pasti bahwa ada banyak pekerja kita yang terampil telah meninggal karena melalaikan soal makan. Tugas utama dari tuan rumah ialah memelihara tubuh dengan menyediakan makanan yang bergizi dan menguatkan. Jauh lebih baik kita mempunyai pakaian dan perabot yang tidak mahal daripada mengurangi bahan-bahan makanan yang perlu di meja makan. Thank you, Git. Mungkin ada yang kita mau bagikan? Iya, di sini sudah jelas ya, dibilang investigate kan kebiasaan makanan kita. Ya mungkin dibilang jangan jadi saksi dusta, dan bahkan dibilang jangan mengabaikan atau menyalahgunakan tubuh kita itu dengan akhirnya kita nggak bisa melayani Tuhan sebagaimana dikehendakinya. Iya. Jadi contohnya mungkin kayak alergi ya Kak, misalnya kan Tuhan juga suruh kita
makan makanan yang misalnya kacang-kacangan gitu. Tapi ternyata kita alergi terhadap kacang-kacangan. Jadi jangan kita menyalahkan itu supaya kita nggak menuruti reformasi kesehatan yang Tuhan kasih gitu. Jadi istilahnya, jadi saksi dusta atau malah menyalahkan reformasi kesehatan itu karena nggak sesuai dengan kita punya tubuh. Misalnya tubuh kita alergi terhadap kacang-kacangan, tapi kita jadinya terpaksa harus makan dan malah jadi menyalahkan firman Tuhan itu gitu Kak. Betul, Dan betul. dibilang di sini dibilang di sini bahwa ada banyak pekerjaan kita yang terampil telah meninggal karena melalaikan soal makan. Makanya dibilang yang pertama harus investigate kan, harus benar-benar periksa kebiasaan makanan kita. Harus tahu tubuh kita ini mungkin ada alergi terhadap apa, atau mungkin tubuh kita kalau misalnya makan ini malah jadi memperburuk tubuh kita gitu. Makanya kan Tuhan maksudnya bukan karena kacang-kacangan doang ya, mungkin masih banyak lagi gitu. Jadi benar-benar harus pelajari dan teliti sekali dalam mempelajari kebiasaan makan dan reformasi kesehatan ini gitu. Terus yang terakhir lagi dibilang jauh lebih baik kita mempunyai pakaian dan perabot yang tidak mahal daripada mengurangi bahan-bahan makanan yang perlu di meja makan. Nah ini kan biasanya juga banyak orang yang spend dia punya duit untuk beli perabot rumah tangga, harus yang mewah, harus punya pakaian yang mewah gitu, tapi malah melalaikan mereka punya bahan-bahan makanan gitu di meja makan kita. Kita kan tahu bahwa kalau bahan-bahan vegan itu kan apalagi kalau di Indonesia ya sangat mungkin susah dijangkau, susah dicari, dan pasti dalam harga yang mahal. Tapi dibilang di sini makanya kita harus bisa mengatur keuangan kita, harus spend kita punya duit itu lebih penting untuk membeli makanan-makanan yang ada di meja makan kita daripada perabot atau pakaian itu sendiri. Ini tuh Kak, thank you Kak. Iya betul sekali, terima kasih Git. Sudah sangat jelas ya penjelasannya. Jadi ada juga kita mau tambahkan yang dari kita bilang bahwa ada kita baca di buku Ministry of Healing dibilang banyak orang-orang yang meninggal itu dengan sia-sia karena mereka itu melalaikan pola makan yang benar. Mereka punya kehidupan mereka jalani dengan tidak bijaksana sehingga menyebabkan kematian bagi diri mereka sendiri. Padahal kalau mereka mau hidup dengan pola yang benar dan sehat, maka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Jadi sangat disayangkan bahwa orang-orang yang meninggal itu, mereka itu meninggal karena sia-sia ya kalau bisa dibilang karena penyakit, karena mereka belum mengetahui pola hidup yang benar. Padahal mereka sendiri itu adalah orang-orang yang sangat bertalenta, orang-orang yang berkompeten, yang Tuhan mau gunakan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dibilang di Ministry of Healing, kita lupa bab berapa. Tetapi sangat disayangkan mereka mati dalam keadaan ketidaktahuan betapa pentingnya itu kesehatan. Padahal dari mereka punya kehidupan, Tuhan sangat butuh sekali mereka untuk menjadi pelayannya ya. Jadi kembali ke diri saya, bilang kepada diri saya ya, dan untuk kita semua ya, bahwa dimana puji Tuhan ya di kita sendiri ya, kalau kita lagi merenung banyak hal yang kita pikirkan, dan salah satunya adalah sangat bersyukur kepada Tuhan karena di saat yang sekarang ini di mana orang-orang, kalau bukan kita membandingkan dengan orang lain ya, maksudnya kita punya pengalaman, kita punya diri, kita lihat bagaimana betapa mereka tidak tahu tentang hukum kesehatan. Dan saya pun kalau saya tahu ini pun, kalau saya tidak menghidupkan itu dalam diri kita, dalam diri saya sendiri, tidak ada gunanya kan. Jadi sangat bersyukur, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya tahu kebenaran ini, dan tentang kesehatan dan juga kebenaran-kebenaran yang lainnya. Dan walaupun masih dalam pergumulan, tapi puji Tuhan
kalau kita mau sungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan sanggupkan kita ya. Asalkan kita punya motif adalah kita mau menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita dengan pertolongan Tuhan, kalau dibilang kan, if ye love me, keep my commandment. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau kasih Tuhan 100%, otomatis kita akan mengikuti semua kehendaknya kan. Terlebih khusus dalam hal yang kita bahas sekarang adalah makanan ya. Jadi sangat penting sekali untuk kita mengikuti polanya Tuhan Yesus ya. Dan betul sekali yang kita sudah singgung juga mengenai pakaian, perabot, juga betul sekali banyak kita lihat ya. Maksudnya ini secara umum ya. Banyak yang lebih, oh ya yang penting keindahan, tetapi kalau dalam hal makanan di meja makan, memang kita harus sederhana, tetapi banyak yang harus kita harus di improve ya dalam kita punya pola makan yang benar, harus lengkap sesuai dengan gizi yang kita butuhkan gitu, yang harus kita perhatikan, terlebih khusus dalam kita di rumah tangga ya, yang harus kita perhatikan itu kebutuhan kelengkapan dalam nutrisi tubuh kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi. Siapa kira-kira yang bersedia untuk baca? Apakah Sister Tania bisa baca ini, yang judul kecil ini, menyesuaikan makanan dengan kebutuhan seseorang? Oke, mungkin belum bersedia. Apakah Lali bisa baca, Li, yang judul kecil ini? Oke, Kak. Oke, thank you. Menyesuaikan makanan dengan kebutuhan seseorang. Kita harus menggunakan pertimbangan yang sehat yang baik untuk menggunakan bahan makanan. Apabila ada jenis makanan yang tidak cocok untuk kita, tidak perlu kita menulis surat menanyakan apakah sebabnya gangguan itu. Gantilah makanan itu, kurangi bahan makanan, cobalah mempersiapkan yang lain. Akhirnya kita akan mengetahui akibat dari beberapa jenis makanan yang dicampur. Sebagai manusia yang mempunyai intelek, biarlah kita secara pribadi mempelajari prinsip-prinsipnya, sambil memanfaatkan pengalaman kita dan pertimbangan kita untuk menentukan makanan apa yang terbaik untuk kita. Kelly, apakah di paragraf ini ada poin yang mau dibagikan? Oh iya. Mau lanjut sampai 142 atau ini dulu? Iya. Oke, Kak, kita ini dulu. Jadi ini tentang reformasi kesehatan ya. Jadi reformasi kesehatan ini Ellen White ada singgung 2 yang tadi sudah dibaca oleh kita juga dan sebelumnya. Tentang orang yang belum meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik, itu satu disinggung. Yang kedua, sudah meninggalkan pola makanan yang tidak baik, tetapi tidak mengkonsumsi yang baik kan, istilahnya yang pengganti itu. Jadi ada 2 hal. Jadi misalnya kita sudah tinggalkan daging, itu sama halnya dengan kita kalau sudah tinggalkan daging, tapi makan makanan yang tidak bergizi kan, sama. Jadi healthy form yang tadi Joyce sempat singgung. Jadi kayak itu ya tadi, kalau misalnya tidak cukup gizinya, akhirnya menjadi batu sandungan untuk orang lain kan. Jadi orang lain juga untuk mau reformasi kesehatan udah nggak mau. Tapi sebenarnya kita juga bukan reformasi kesehatan kalau masih makan makanan yang tidak sehat. Terus tadi yang kita baca juga tadi, jangan kalau misalnya kita makan yang sehat, misalnya kacang, tapi saya itu alergi kacang, jadi saya nggak bisa kasih kesaksian untuk against kacang dan untuk izinkan makanan yang tidak sehat yang sebelumnya saya makan ya. Jadi betul. Itu dia, makanya ini kebutuhan gizi tiap orang beda-beda dan alergi orang
beda-beda juga. Jadi yang paling tahu tentang kebutuhan gizi saya adalah saya sendiri. Jadi ada makanan yang misalnya saya tidak cocok makan almond misalnya, alergi. Saya nggak perlu tanyakan, kenapa ya almond saya nggak, gantilah dengan kacang tanah misalnya, atau kacang yang lain. Jadi nggak perlu, Iya, kalau nggak cocok, nggak perlu pertanyakan kenapa, gantilah yang dengan yang cocok. Jadi itulah yang coba dibilang di sini. Iya, jadi ini makanya kebutuhan juga misalnya saya dengan Gita misalnya beda kebutuhan protein saya gitu. Kak Roy dengan Kak Wanda juga beda, dia punya kebutuhan karbohidrat sesuai dengan apa aktivitas atau pekerjaan juga, itu masing-masing beda ya. Jadi inilah makanya dari pengalaman kita bisa menentukan makanan apa yang terbaik untuk kita. Jadi ya. betul. Iya, Iya. betul. Iya. Betul sekali, Li. Jadi harus menggunakan pertimbangan yang sehat ya, baik dalam penggunaan bahan makanan ya. Kayak Lali dan Gita So bilang tadi mengenai kacang ya. Ada juga pengalaman kita, teman kita ini dia mah berat. Jadi dia tanya-tanya, aduh jadi bagusnya apa ya kita ini nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, nggak boleh gitu. Jadi terlalu banyak yang aturan yang ya mungkin dia rasanya seperti itu ya, yang aduh saya ini sangat sensitif dengan ini. Semua yang dia bilang itu sehat gitu. Terus dibilang juga ada dari teman satu anjurkan coba konsumsi jeruk nipis. Wah, saya nggak bisa jeruk nipis. Dibilang kan. Karena begitu saya minum jeruk nipis itu langsung bereaksi begini. Tetapi di sisi yang lain, orang lain sembuh karena dia konsumsi jeruk nipis gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, dan betul sekali dibilang di sini bahwa kalau itu tidak cocok, itu kita ganti dengan makanan yang cocok. Makanya harus harus diinvestigate kan, kita punya kebiasaan makan kan. Mana yang bikin alergi, mana yang bikin kalau kita makan ada reaksi yang tidak menyenangkan di dalam tubuh, dan kita harus cari tahu dia punya penyebab, dan kita harus cari dia punya solusi sebagai untuk mencari penggantinya kan. Terus di sini juga dibilang Tuhan sudah sediakan kan semuanya, jadi tidak ada alasan untuk saya terpaksa harus kompromi kembali ke makanan awal. Aduh saya tidak cocok yang ini, misalkan yang sehat, yang karena merasa tidak cocok dengan itu, jadi badan jadi tidak enak, jadi mengkonsumsi 1 atau 2 makanan yang sebenarnya sehat, dan karena di tubuh seseorang itu tidak menerimanya itu, yaitu harus ganti dengan makanan sehat yang lain. Jadi semuanya itu ada penggantinya. Jadi, makanya kan Tuhan tahu sekali kan kita punya kebutuhan, makanya dia tidak hanya mau ciptakan kacang hanya almond saja, padahal masih banyak kacang-kacang yang lain gitu. Jadi ya jadi intinya tidak ada alasan untuk kita mau kompromi ya. Kita kan juga tidak bisa kan kompromi dengan dosa istilahnya kan. Itu kira-kira poin juga yang kita dapatkan. Oke, Li, mungkin ada lagi yang mau tambahkan juga dari sisi yang lain. Wan, Iya, sedikit Kak. kesaksian ya, waktu di wellness yang memang kalau sakit mah dengan asam lambung memang sensitif sekali ya. Nah, jadi pada waktu itu ada ibu-ibu gitu ya, dia memang dia bilang dia nggak bisa makan ini, jeruk nipis, nanas, apa segala gitu ya. Nah, pada waktu pagi-pagi kami bikin lidah buaya dengan jeruk nipis gitu ya. Nah, lalu dia bilang, aduh, saya nggak bisa ini. Nah, jadi ada om-om yang peserta wellness juga kasih tahu, nggak usah khawatir, ini jeruk nipis ini udah diberkati Tuhan katanya. Beda jeruk nipis yang di luar sama yang di sini, dia bilang begitu kan. Nah, jadi akhirnya ya kita berdoa gitu ya, kita berdoa, terus kita minum. Nah, pas kita sama-sama minum, terus dia langsung, puji Tuhan ya, saya nggak apa-apa. Nah, itu memang salah satu juga udah ketakutan duluan ya, dia merasakan, waduh saya nggak bisa gitu, tetapi belum mencoba. Nah, ada kondisi lain juga yang memang dia tidak bisa dan kita tidak bisa
memaksakan. Itu sebabnya kita semua di wellness berdoa, Tuhan minta petunjuk apa yang Tuhan kehendaki untuk melakukan semuanya ini dengan cara apa gitu ya. Nanti kita akan merasakan tuntunan Tuhan ketika kita bersama-sama dengan teman-teman yang memang dia tidak bisa menerima makanan-makanan tertentu gitu. Itulah Tuhan kita yang Tuhan yang ajaib. Iya betul sekali ya Kak, aduh puji Tuhan. Bahkan dari jenis herbal pun Tuhan sediakan banyak sekali pilihan ya. Contoh orang yang sakit asam urat, dia yang di orang yang lain si A dia cocok dengan kayak minum daun gedi di blender, tetapi untuk orang lain belum tentu itu cocok, makanya ada option yang lain. Yang semuanya Tuhan sediakan dan bahkan itu melimpah-limpah yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi ya kembali lagi yang kita bilang tadi ya, sebenarnya tidak ada alasannya untuk bilang oh kita tidak bisa gitu. Kita sudah cocok dengan ini, istilahnya kita sudah cocok ambil obat misalkan, karena kita sudah, kita banyak, bahkan ada yang bilang begini, bahkan kita sudah coba ini istilahnya, apalagi yang kita belum coba gitu, yang membuat dia excuse untuk tetap dia seperti itu. Padahal kalau kita mau dengan rendah hati, kan dibilang tadi dengan iman datang kepada Tuhan, Tuhan akan pasti tuntun. Itu dia. Oke, thank you untuk semuanya. Li, apa bisa lanjut? Halo Li. Halo Kak. Iya Li, apa bisa lanjut Li? Oke. Thank you. Tuhan telah memberikan kepada kita beragam makanan yang menyehatkan. Setiap orang harus memilih daripadanya sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pengalaman dan pertimbangan sehat. Persediaan alam cukup melimpah seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Setiap tahun hasil bumi dari seluruh negeri dibagi rata ke semua orang karena fasilitas angkutan yang lancar. Sebagai akibatnya banyak jenis makanan yang beberapa tahun lalu dianggap mewah dan mahal, tetapi sekarang dapat dijangkau oleh semua orang sebagai makanan sehari-hari. Sebagai contoh ialah buah-buahan yang dikeringkan atau dikalengkan. Wow. Iya. Ya, ini zaman Ellen White ya, sudah dibilang ada transportasi lancar, apalagi zaman sekarang ya, dia punya ini, makanya nggak ada alasan mungkin yang alergi atau nggak cocok dengan ini atau itu. Makanya ini yang ya Tuhan bilang sudah banyak sekali dia punya pilihan. Jadi kalau nggak cocok dengan satu bukan suatu alasan, ada pilihan lain. Jadi makanya ini setiap orang harus memilih daripadanya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengalaman dan pertimbangan sehat. Jadi masing-masing punya pengalaman, sudah tahu, oh saya bagus ini, saya cocok ini yang gampang tersedia. Jadi ini kayaknya bukan suatu alasan ya. Betul. Ya, itu Kak. Dia punya, iya mungkin makanya ini yang dulu mungkin mahal sekarang sudah murah karena sudah lancar. Iya, oh iya Kak, terima kasih. Iya, thank you Li. Jadi betul sekali ya. Jadi untuk sebenarnya jadi kandungan gizi dari satu tumbuhan atau biji-bijian atau kacang-kacangan itu bukan hanya dapat dari satu bahan makanan saja ya. Jadi dengan kandungan dan gizi yang sama itu kita bisa peroleh di kayak gini. Ada yang nggak bisa makan kelor, tapi dia bisa makan bayam. Ada yang nggak bisa makan bayam, tapi dia bisa makan kelor. Dan itu sama-sama dia punya kandungan sama ya, tapi walaupun kita tahu kelor lebih lagi ya, dia punya manfaat. Tetapi kurang lebih bayam dan kelor itu sama gitu. Jadi itu hanya satu contoh saja ya, yang dia punya gizi juga sama gitu, yang kita bisa dapatkan dari salah satu. Jadi kita jangan pernah menganggap menyepelekan ini reformasi kesehatan hanya karena kita tidak
Jadi Tuhan selalu kasih kita solusi untuk kita. Jadi kita harus bijaksana karena kita tahu juga ini kan cara-cara setan juga kan untuk kerja keras untuk bagi kita yang mau untuk menjatuhkan, untuk kita yang ada saudara-saudara kita yang mungkin baru memulai mau pola hidup sehat. Itu ujiannya kan berat sekali, apalagi ujian makan ini ya. Sangat kita lihat dari pengalaman orang-orang yang beda-beda memang tidak gampang. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong. Jadi kayak tadi kan dibilang juga di sini, sekarang kan sudah lebih tersedia kan, lebih lancar. Kalau dulu memang kita akui ya, apalagi sekarang orang sudah online shop di mana-mana kan. Apa sih yang tidak bisa kita dapat lagi sekarang, hanya dari kita punya handphone, dari kita punya laptop, semuanya bisa dikirim ke rumah kita dengan mudahnya istilahnya kan. Jadi semuanya sudah tersedia sekarang. Bahkan kita lihat ya, orang-orang yang belum mengenal reformasi kesehatan pun yang malah mereka yang berlomba-lomba untuk membuat ini tersedia bagi semua gitu. Kalau dulu kan sulit sekali untuk kita, hanya kalau dulu ya kita nggak tahu ya, waktu di Jakarta cuman taunya klub sehat ya, karena mungkin kita masih baru, kita juga nggak tahu ya. Jadi ke klub sehat begitu. Padahal setelah makin kesini-sini, banyak sekali orang yang menyediakan itu, dan kita yakin semua Tuhan campur tangan ya, tujuannya itu untuk menyediakannya bagi kita. Dan orang-orang di luar sana pun sudah aware tentang kesehatan, mereka sudah concern tentang pola hidup yang benar, bagaimana, bahkan mereka lebih lagi ketat daripada kita semua ya. Jadi istilahnya kita jangan sampai ketinggalan ya, kalau bisa dibilang ya. Tapi bukan karena itu juga, tetapi karena kita benar-benar mau sungguh-sungguh mau sungguh-sungguh untuk mengikut anjuran daripada Tuhan ya. Tuhan mau kita hidup sehat, dan inilah bahan-bahan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa konsumsi, dan untuk kita untuk kita kelangsungan hidup. Dan jika kita sehat secara jasmani, otomatis kita akan sehat secara spiritual juga, karena dengan kita hidup sehat, kita akan dengan mudahnya menerima, kita akan lebih mudah untuk mencerna hal-hal rohani, itu maksudnya dengan pertolongan Tuhan. Jadi itu sekian dari bagian ketiga. Sebenarnya kalau kita mau masuk di bagian keempat ini hanya sisa 4 halaman, tetapi tidak apa, jamnya sudah selesai. Tapi nanti kita akan lanjutkan ke sahabat depan. Biarlah apa yang kita dapatkan saat ini memberikan kita semangat ya untuk mau mengikuti pola Tuhan Yesus, di mana Tuhan mau kita untuk hidup sehat sesuai dengan kehendaknya. Dan Dia sudah sediakan semuanya untuk kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk bilang ini tidak cocok atau apapun itu. Jadi biarlah itu boleh menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Dan bagi saya pribadi ini sangat mengingatkan kembali, di-refresh kembali bagaimana betapa pentingnya untuk kita lebih concern terhadap makanan kita ya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk Bible Study saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.